Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini mungkin ini video urgent update ya. Kita lihat crypto updates. Kenapa saya update? Karena memang market crypto lagi turun lagi. Nah, kita lihat nih kira-kira kenapa dia bisa turun dan mungkin kedepannya secara outlook itu di 2022 tuh gimana sih untuk Bitcoin dan maupun market crypto ya. Kita coba update, dan kalau misalnya teman-teman find video ini membantu juga, mungkin teman-teman bisa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like, dan juga subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya, bagaimana sih keadaan market crypto. Kalau kita lihat Bitcoin, ini relatif sudah sedikit ada bounce back. Kalau kalian lihat dari time frame kecil ya, time frame jaman, tapi kalau kita lihat untuk time frame harian, memang kita turun sekitar 2,6%. Ethereum juga turun, rata-rata semua terdiskon. Apakah ini adalah momen yang bagus untuk membeli? Mungkin ya, tapi nanti mungkin kita lebih bahas di dalam videonya aja ya. Tapi kalau kita lihat ini ada beberapa kripto yang masih strong sih sebenarnya ya, seperti Oasis Network. Nanti saya mungkin banyak teman-teman yang request untuk Rose ini sebenarnya cukup potensi sih sebenarnya. Saya suka kripto yang bisa dibilang melawan arus market. Ini berarti dia ada sentimen positif nih gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa perhatikan Oasis Network, ada Phantom FTM itu juga lagi bagus, Sushi, XDC, teman-teman bisa perhatikan sebenarnya masih beberapa altcoin masih cukup bagus sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir ya rata-rata hijau merah ya. Nah, coba kita lihat Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index kita di 27, sentimennya hampir sama ya, udah sekitar 1 bulan kita selalu di dalam area fear gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan nih di secara time frame 1 month. Nah, lihat nih dalam 1 bulan, kita lihat mungkin dalam 3 bulan. Tuh, dalam 3 bulan terakhir kita sudah, ini dari bulan akhir November nih, kita di bawah fear terus. Artinya sentimennya memang cukup bearish, artinya orang-orang takut. Nah, sekarang kita coba lihat dulu nih pembahasan beritanya ya. What Bitcoin plus slump, artinya ini Bitcoin turun lagi gitu ya. Bitcoin outperform stocks and gold for third year in a row. Mungkin ini salah satu sih yang saya harus mention juga, di mana mungkin banyak dari kita gitu ya yang memang terlalu fokus terhadap short term price action, di mana wah ini jangka pendek, hari ini turun, besok naik, dan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara long time frame, nggak usah terlalu long sebenarnya, hanya dari satu tahun time frame aja ya. Mungkin teman-teman banyak yang baru juga, jadi mungkin banyak yang nyangkut di atas atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat secara long, maksudnya dalam time frame dari awal tahun aja, dari awal tahun sampai sekarang gitu ya, kalian bisa perhatikan nih ya di sini, di mana Bitcoin dibandingkan dengan S&P 500, ini adalah indeks saham Amerika loh, saham Amerika yang sebenarnya saham banyak yang bilang cukup resiko juga ya, dan emas gitu ya. Dan kalau kita bandingkan ketiganya gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin ini naik 73% dalam tahun ini saja gitu ya. Sedangkan saham naik 28% dan gold ini naik minus 7%. Dan kalau menurut saya pun Bitcoin secara longer time frame untuk kalian yang misalnya mau invest atau gimana cukup menarik. Nah, itu kira-kira untuk gambaran aja untuk teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih kenapa Bitcoin turun, price-nya turun terus ya. Pertama, kita lihat dari Will Clementi, dia udah bilang apa? Dia bilang ada retail interest in Bitcoin is pretty much gone since the spring. Jadi ini secara on-chain data, dimana kita perhatikan secara supply-nya dan jumlah transaksi itu, makanya itu namanya on-chain data gitu ya. Dan ini sebenarnya cukup valid, fundamental, dimana kalau on-chain datanya berkata ini cukup negatif, banyak kan kita bisa lihat, perhatikan short term-nya juga negatif. Dan kita bisa perhatikan di sini Bitcoin total transaction fee, dimana fee-nya Bitcoin total transaction-nya ya ini turun. Artinya apa? Artinya jumlah transaksi di dalam Bitcoin ini berkurang banget. Kita bisa perhatikan di bulan Oktober ini cukup naik, di bulan April ke Mei ya ini juga cukup tinggi, tapi setelah bulan Juli ini turun terus ya, transaksinya turun. Lanjut, ini adalah total transfer volume breakdown. Kita juga bisa perhatikan volumenya dari Bitcoin sendiri ya, ini cukup naik nih di November awal, Januari 2001, Februari ini volumenya tinggi banget. Lalu kita bandingkan dengan volume sekarang di bulan September, Oktober, November, dan Desember, yang biasanya hijau ya, tapi kita bisa perhatikan ini volumenya kalau dibandingkan dengan di awal tahun cukup berbeda jauh gitu ya. Lalu ada ini juga volume breakdown lagi, lalu ini juga volume breakdown, ini by size, by apa, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada volume dari 0 sampai 1, ini volumenya untuk dari 0 sampai $1,000 gitu ya. Lalu untuk volume ini dari yang $1,000 sampai $10,000. Lalu ini dari yang volume $10 juta ke atas gitu. Tapi kalau kita bisa perhatikan dari ini
ya dari ini semua, di mana volume-volume kecilnya ini memang mengalami penurunan yang cukup drastis gitu. Tapi kalau kita lihat dari big volume nih, volume 10 juta dolar teratas, ini volumenya malah lebih tinggi. Artinya apa? Artinya benar ya, memang kita sedikit bilang bahwa retail ini nggak terlalu interested ke dalam Bitcoin. Justru ini yang di atas 10 juta. Kalau 10 juta dolar itu lebih ke arah big player, paus, whale, dan lain-lain gitu. Ini transaksinya memang lebih tinggi. Itu makanya si Walt Clementi bilang bahwa big boys running the show now. Jadi orang-orang yang besar seperti financial institusi atau paus yang memang lebih mengkontrol harga Bitcoin. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat juga ini dari si Raul Pal. Raul Pal sendiri adalah bisa dibilang expert di dalam investment lah, dia hedge fund manager. Nah, sekarang kita lihat si Raul Pal bilang apa? Bitcoin volume have been stagnant since the run up in 2020. Selama dari 2020 naik, ini kita lihat nih sempat naik tinggi di September, tapi habis itu untuk di kuartal 4 Oktober, November, Desember kita tidak mengalami kenaikan volume yang cukup drastis gitu ya. Lalu ini active walletnya juga kita bisa lihat dari teknologinya aja. Active walletnya sendiri ini lebih ke arah stagnan, active address count gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita perhatikan dengan mana ya, dengan Ethereum. Coba kita, nah ini Ethereum address count, kita lihat addressnya naik terus. Tapi ini Ethereum saja. Kalau kalian bandingkan dengan layer satu lainnya seperti Solana, Avalanche, itu kenaikannya lebih curam sih, lebih eksponensial gitu. Naiknya bisa seperti ini. Kenapa? Karena memang kalau di altcoin itu memang lebih cepat. Kalian bisa perhatikan dari price actionnya aja, cukup mengalami kenaikan di tahun 2021. Kira-kira gitu ya. Tapi yang sempat kita mention juga, kalau Ethereum ya, but with Ethereum higher volumes equal more Ethereum burn gitu ya, dengan adanya dia EIP 1559 London fork kalau nggak salah ya, dimana kalau misalnya lebih banyak transaksi di dalam Ethereum volumenya, itu Ethereum bisa mengalami burning gitu ya. Jadi sebenarnya ini cukup bullish terhadap Ethereum. Makanya konklusinya apa? Di tahun 2021 ini memang Ethereum perform lebih bagus daripada Bitcoin, dan altcoin justru perform lebih bagus daripada Ethereum maupun Bitcoin rata-rata ya, yang besarnya. Kira-kira gitu sih. Ini dari si Raul Pal. Nah, sekarang kalau kita lihat dari analisa teknikalnya sendiri, nah di sini nih kalian bisa perhatikan yang untuk sekarang yang lagi cukup trending itu adalah bump and run phases. Ini dari bukunya Bump and Run Reversal Bottoms, di mana kita di sini ada lead in phases gitu ya, lead in fasenya ya. Lalu ada bump phase, fase bump di mana kita mengalami penurunan di sini. Lalu banyak yang lihat bahwa ini kita sudah breakout, dan mungkin ini kita hanyalah retesting aja nih di dalam trendline sebelumnya, istilahnya seperti itu. Apakah benar? Ya kita nanti tinggal lihat aja price actionnya bagaimana untuk kedepannya. Kira-kira itu. Kembali lagi, saya harus mention juga ini concern saya untuk sekarang ya, untuk beberapa, bahwa estimate leverage ratio-nya ini lagi tinggi. Nah, kalau misalnya leverage ratio seperti ini, volatilitasnya tinggi gitu ya, berarti banyak orang yang buka main leverage juga gitu ya, dan artinya mungkin bisa terjadi flash atau terjadi penurunan drastis yang sempat kita alami beberapa kali. Dan biasanya kalau misalnya ini terjadi, Bitcoin itu bisa naiknya tinggi secara cepat dalam waktu singkat, atau turun secara cepat juga. Ini yang sempat kita alami di tanggal awal Desember nih. Kalau teman-teman cek price-nya nih, kita lihat tanggal 4 Desember kita mengalami penurunan cukup drastis ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga pada saat kita turun, ini juga tanggal 4 Desember. Kalau kita zoom lebih kecil ya. Ini saya coba zoom. Nah, ini penurunan di sini. Ini tanggal 4 Desember. Nah, itu yang bisa kita perhatikan. Nah, kita tahu dari mana dia bakal naik ke atas atau turun ke bawah gitu ya, secara harganya. Itu lebih karena sentimen. Biasanya kalau misalnya sentimennya lebih banyak orang yang mikir long, artinya kita beli di bawah mau jual di atas gitu ya. Nah, biasanya tuh kalau terjadi flash itu sebaliknya, berarti kita turun ke bawah. Sedangkan kalau misalnya sentimennya cukup bearish, misalnya seperti ini, lebih banyak orang ini lagi hope bahwa kita bisa mengalami short squeeze, di mana mungkin di saat banyak orang yang membuka posisi short di bawah ini, hoping atau berharap bahwa harga Bitcoin bakal turun lagi, ternyata dia malah naik ke atas gitu. Dan ini yang di bawah ini akan terkena likuidasi. Itu yang namanya short squeeze secara simpelnya ya. Nah, kira-kira itu. Sebenarnya ini juga ada saya mention di video nih, market crypto siap recover, Bitcoin dan altcoin menguat. Tapi ini banyak teman-teman juga yang bilang, wah ini malah turun pada saat dia recover. Tapi sebenarnya ini mungkin hanya thumbnail aja, teman-teman. Lebih baik kalau saya post video, coba nonton sampai habis juga di dalam isinya gitu ya. Jadi jangan lihat thumbnail aja, karena kadang-kadang thumbnail bisa mengecoh gitu ya. Ini hanya untuk atraktif, biar menggait mata lah istilahnya ya.
Nah, sekarang kalau kita misalnya lihat dari Bitcoin USDT, kembali lagi saya harus disclaimer on dan teman-teman harus do your own research ya. Kalau sekarang saya lihat ini sebenarnya ini posisi yang bagus, atau kalau misalnya teman-teman yang berani untuk membeli, kembali lagi ini dana kalau misalnya untuk crypto ini ya harus pakai dana dingin juga ya. Tapi kalau saya sendiri pada saat dia turun di sini, ini waktunya kita untuk akumulasi juga. Selama Bitcoin masih di dalam atas supportnya, kalau saya lihat ini red flag saya ya. Kalau Bitcoin turun dari yang warna kuning ini ya, garis warna kuning ini saya harus sudah berhati-hati. Mungkin saya harus sell beberapa posisi saya juga kalau misalnya Bitcoin turun dari yang garis warna kuning ini. Dan selanjutnya kalau misalnya dia turun di bawah 44.000 ini garis yang warna pink, ini adalah support. Menurut saya ini juga support yang kuat sih. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini ada supportnya. Lalu di sini kalian bisa lihat di sini supportnya. Di sini ada supportnya juga. Lalu sempat ada resisten juga di sini. Jadi ini juga menjadi ambangnya lah istilahnya. Kalau misalnya Bitcoin turun, nah ini mungkin kita bisa mengalami bear market yang lebih lama lah istilahnya ya. Tapi apakah kita bisa turun ke 20-an ribu? Kalau menurut saya sih enggak sih sebenarnya ya. Kenapa saya bilang enggak? Karena saya lebih lihat secara, kalau misalnya kita lihat di time frame weekly deh. Ini jadi gak terlalu terletak, tapi saya lihat dari sini Bitcoin itu enggak mengalami bisa dibilang kenaikan yang blow off top, kenaikan yang tinggi sekali gitu ya. Kita bisa ngalami di sini yang di tahun 2017 kalau teman-teman perhatikan, di mana kita naiknya berapa persen nih? Naik sekitar 480% dalam waktu 14 minggu gitu. Makanya ini dengan adanya kenaikan cukup besar sekali, makanya Bitcoin mengalami penurunan juga cukup dalam. Istilah ini orang takut-takutin juga, apakah Bitcoin bakal crash lagi ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan dengan price action Bitcoin sekarang, Bitcoin ini lebih ke arah dia naik ke atas gitu ya. Lalu dia membentuk base yang baru di atas sini. Kita lihat di sini nggak blow off top, ini flat top gitu ya. Turun ke bawah, membentuk base, naik lagi ke sini, membentuk base, naik lagi ke sini, membentuk base. Sebenarnya ini bisa disamakan dengan di bulan Mei yang kita alami dulu sih. Ya di sini. Lalu kita lihat di sini juga. Di sini kita mengalami konsolidasi sekitar 4 minggu ya. Hampir 2 bulan ya, dari bulan Mei sampai bulan Juli. Nah di sini kita baru mengalami sampai 1 bulan, tapi mungkin di bulan Januari kita bisa melihat kenaikan lagi sih. Kita lihat tergantung dari interest institusinya juga. Yang tadi kita lihat dari si Will Clementi bilang bahwa sekarang ini lebih ke arah whales yang bermain di dalam Bitcoin, big boys running the show. Nah kira-kira itu. Nah kalau kita lihat dari short term price action, mungkin kita buka dari time frame 4 jam kali ya, 4 jam. Nah kalau kita dari 4 jam, sebenarnya Bitcoin ini mengalami penurunan memang cukup drastis ya. Tapi ini memang ada rejection nih, sempat kita bilang ya, mungkin bisa aja dia reject di sini, turun ke bawah. Nah, hopefully dia bisa membentuk base yang cukup kuat di sini, dan hopefully kita bisa bounce back up lagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli sekarang, kalau menurut saya beli, tapi ya dicicil aja gitu ya teman-teman. Karena lebih aman, karena kita lihat pertama kalau misalnya dia turun lagi bagaimana kalau kita sudah all in. Nah itu kan gawat. Tapi kalau misalnya kita bisa cicil di sini, contohnya seperti ini, cicil di sini, pada saat kita naik kita sudah lumayan posisinya, hampir sama dengan yang kita alami sekarang. Kita cicil lagi di sini. Kalau misalnya dia turun, mungkin coba cicil. Nah kalau ternyata dia naik, ya ini kita bisa take profit lah. Jadi pada saat dia merah, pada saat market merah justru kita membeli, pada saat market hijau kita take profit, jangan kebalik ya. Oke, kira-kira itu. Lalu kalau kita lihat dari Bitcoin USDT by Bit, nah di sini ini banyak teman-teman bilang apakah pattern head and shoulder-nya bisa terjadi. Ini kan kita lihat nih, ini ada left shoulder, ada head-nya, ada right shoulder, tapi banyak yang takut. Nah kalau teman-teman yang mungkin sedikit awam terhadap technical analysis, ini kalau head and shoulder terjadi biasanya ini cukup bearish. Ada sempat kita mention juga kondisi seperti ini. Tapi yang saya lihat perhatikan di sini adalah apa? Bahwa left shoulder di sini kita bisa perhatikan, ini kita dibuat dari bulan Juli sampai ini awal Agustus lah, awal Agustus sampai sekitar bulan September, hampir 1 bulan gitu ya kita membentuk left shoulder ini. Kita membentuk headnya, biasanya head memang lebih besar daripada left shouldernya ya, dari bulan September sampai bulan Desember. Oke, ini normal. Tapi kalau kita perhatikan right shoulder kita, ini tuh kecil sekali, ini hanya nggak sampai ya sekitar 1 minggu saja gitu ya, kecuali kita memang mungkin lebih besar. Nah lagi pula kalau misalnya kita perhatikan juga di sini, sebenarnya ini kalau kita lihat tarik garis di sini, ini Bitcoin persis di dalam supportnya sih sebenarnya. Kita bisa lihat dari sini, ini line-nya ya, ada support, ada support, ada support, ada support. Ya kalau misalnya Bitcoin bisa bounce ya mungkin nggak terjadi lah pattern itu. Even kalau terjadi pun menurut saya kecil. Tapi ini tetap harus kalian harus keep in mind juga tentang potensi skenario seperti ini. Kira-kira itu aja sih untuk update saya tentang short update untuk Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, bisa bantu like videonya, share juga ya, and juga subscribe ya, karena gratis. Nah itu aja untuk video dari saya, and see you in the next video. Bye-bye.